warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalifah Al-Rafi dengan NIM 250612076778. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Struktur dan Stratifikasi Sosial Agraria. Nah, apakah itu struktur dan stratifikasi sosial agraria? Struktur dan stratifikasi sosial agraria adalah susunan dan pelapisan masyarakat yang hidup di sektor pertanian atau di desa, berdasarkan penguasaan lahan, pekerjaan, kekayaan, dan kedudukan sosial. Struktur dan stratifikasi sosial agraria dalam lingkup penyuluh pertanian merujuk pada susunan dan pola hidup sosial di pedesaan yang didasarkan pada penguasaan lahan dan faktor produksi pertanian. Memahami struktur ini sangat krusial bagi penyuluh pertanian untuk menentukan pendekatan yang tepat dalam adopsi inovasi teknologi dan pemberdayaan para petani. Selanjutnya itu ada struktur sosial agraria atau kerangka organisasi petani. Struktur sosial agraria mengatur bagaimana masyarakat petani itu saling berinteraksi, bekerja sama, dan mengorganisasi diri dalam produksi pertanian. Produksi pertanian, ada beberapa komponen utama. Yang pertama itu unit produksi pertanian. Komposisi rumah tangga petani, penguasaan lahan bisa milik sendiri ataupun sewa, dan jenis tanaman yang diusahakan. Nah, komponen yang berikutnya itu adalah hubungan kerja. Hubungan antara pemilik lahan dan penggarap. Nah, dari hubungan inilah sering terwujud yang namanya patron-klien atau sistem bagi hasil. Komponen berikutnya adalah lembaga sosial. Lembaga sosial ini bisa berupa kelompok tani, koperasi, atau lembaga adat yang mengatur irigasi dan distribusi sumber daya. Selanjutnya adalah stratifikasi sosial agraria atau pelapisan petani. Nah, stratifikasi sosial itu adalah pembagian masyarakat petani secara vertikal berdasarkan status ekonomi dan sosial, terutama penguasaan lahan. Stratifikasi ini itu menentukan tingkat adopsi teknologi. Ada beberapa jenis lapisan para petani. Yang pertama itu lapisan atas, bisa kita sebut petani kaya atau pemilik lahan. Memiliki lahan yang luas, modal yang kuat, dan cenderung mudah mengadopsi teknologi baru. Yang kedua itu ada lapisan menengah, atau sering kita sebut itu petani mandiri. Yang mana petani mandiri itu hanya memiliki lahan yang cukup untuk kebutuhan sendiri. Dan dia mengadopsi inovasi modern. Nah, inovasi modern ini adalah dia tidak langsung mau mengadopsi teknologi baru, kecuali sudah ada bukti yang menyatakan bahwa teknologi tersebut dapat mempermudah kegiatan proses tanam-menanam. Nah, berikutnya itu ada lapisan bawah, atau petani penggarap atau buruh tani. Nah, lapisan bawah ini itu tidak memiliki lahan, dan mereka sangat ketergantungan tinggi pada pemilik lahan. Dan lapisan bawah ini sangat sering sulit untuk mengakses teknologi baru atau modal. Nah, berikutnya itu ada faktor penentu stratifikasi. Faktor-faktor yang menentukan posisi petani dalam stratifikasi sosial agraria. Yang pertama itu luas kepemilikan lahan. Semakin luas kepemilikan lahan, semakin tinggi status sosial. Sama halnya seperti petani lapisan atas tadi, yang mana petani lapisan bawah itu sangat bergantungan pada petani lapisan atas. Nah, faktor berikutnya itu adalah penguasaan alat produksi. Kepemilikan alat seperti traktor, mesin perontok, dan peralatan modern lainnya. Nah, faktor yang terakhir adalah investasi modal, yaitu kemampuan seorang petani untuk membeli pupuk, benih unggul, serta akses terhadap permodalan atau kredit. Berikutnya ada implikasi struktur dan stratifikasi dalam penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian itu tidak dapat menyamaratakan pendekatan, karena struktur sosial itu mempengaruhi keberhasilan program.
Ada beberapa jenis pendekatan ya. Yang pertama itu penyebaran inovasi. Petani kaya atau petani lapisan atas itu biasanya menjadi opinion leader atau pelopor adopsi teknologi, sehingga seringkali dijadikan sasaran awal oleh seorang penyuluh pertanian. Yang kedua itu efektivitas kelompok tani. Kelompok dengan struktur homogen itu bisa setara ya. Jadi kegiatan antara petani menengah dengan petani menengah. Nah, seperti itulah contoh homogennya. Tidak antara petani lapisan bawah dengan petani lapisan atas. Nah, homogen ini itu lebih mudah bekerja sama dibandingkan dengan kelompok dengan ketimpangan tinggi. Nah, seperti itulah tadi. Dibandingkan dengan kelompok antara petani atas, jika bekerja samakan dengan petani bawah, itu akan terjadi ketimpangan. Nah, berikutnya adalah akses permodalan. Petani miskin itu sering terjerat sistem bagi hasil yang tidak adil. Karena sehingga penyuluh perlu memfasilitasi akses ke perbankan atau koperasi. Nah, berikutnya ada peran penyuluh dalam struktur agraria. Yang pertama, penyuluh itu sebagai agen perubahan, menyampaikan teknologi budidaya dan pasca panen agar usaha tani itu lebih efisien. Berikutnya, penyuluh itu sebagai mengorganisasi buruh tani atau penggarap dalam kelompok tani, Poktan atau Gapoktan. Nah, Gapoktan itu adalah gabungan kelompok tani. Sedangkan Poktan itu adalah berisi petani-petani yang membentuk suatu kelompok dengan tujuan pertanian yang sama untuk meningkatkan posisi tawar. Dan peran penyuluh berikutnya itu adalah sebagai jembatan akses, menghubungkan para petani dengan lembaga pasar sehingga mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Nah, kesimpulannya adalah struktur dan stratifikasi sosial agraria di Indonesia itu masih menunjukkan ketimpangan. Apa yang menunjukkan ketimpangan? Yaitu tadi, petani lapisan bawah itu seringkali terjadi kecurangan kepadanya ketika pembagian hasil dari petani lapisan atas ya, atau yang petani kaya atau elit desa atau orang yang mempunyai lahan. Nah, penyuluh pertanian yang efektif itu harus memahami hierarki kepemilikan tanah dan menggunakan pendekatan partisipatif untuk memberdayakan petani kecil atau penggarap agar tercapai keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan. Sebagaimana dalam Pancasila ya, terdapat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari yang saya dapat ini, seorang penyuluh itu juga penggerak untuk terwujudnya Pancasila ya. Tetapi penyuluh ini itu penggerak terwujudnya Pancasila itu di bagian pertanian, terutama bagi petani. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.